Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Januar Nur, SSC MSI, CPNS Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, peserta Latsar CPNS gelombang 5 Angkatan 13 yang diselenggarakan oleh LAN RI bekerjasama dengan BPSDM Provinsi Sulawesi Barat. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan sedikit mengenai sejarah pergerakan kebangsaan Indonesia, di mana dalam penjelasan saya kali ini dibagi atas 4 periode, yaitu periode awal perkembangan, periode nasional, dan periode radikal, serta periode bertahan. Awalnya yaitu periode awal perkembangan. Di sini yang diketahui bahwa pola yang terjadi yaitu para pejuang kemerdekaan melakukan pendekatan yang moderat dan kooperatif terhadap kolonial. Pada periode ini, para priai atau kalangan bangsawan sudah mulai memiliki kesadaran terkait pentingnya kemerdekaan bagi bangsa yang ada di Hindia Belanda saat itu, sehingga mereka mulai berserikat atau berkumpul dan membentuk suatu organisasi. Pada periode ini juga sudah mulai banyak pemuda-pemuda dari Hindia Belanda yang pada saat itu mulai belajar ke Belanda, sehingga mulai memiliki pengetahuan-pengetahuan terkait pentingnya kemerdekaan. Setelah periode awal perkembangan, kemudian memasuki periode nasional, di mana para pemuda dan pelajar mulai memiliki jiwa persatuan atau sudah mulai menyadari pentingnya bersatu untuk memperjuangkan kemerdekaan. Persatuan ini atau konsolidasi antar suku bangsa mulai terjadi, di mana momentumnya itu memuncak pada Sumpah Pemuda. Pada periode nasional ini terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi, yaitu faktor eksternal dan internal. Faktor internalnya yaitu adanya penderitaan terus-menerus yang dirasakan oleh masyarakat, kemudian adanya rasa senasib sepenanggungan, dan adanya kesadaran nasional untuk merdeka. Selanjutnya faktor eksternal yaitu terjadinya revolusi Rusia, kemudian pergantian gubernur Hindia Belanda, dan mulai dikenalnya terma atau istilah Indonesia di kalangan internasional, di mana itu diperkenalkan oleh para pelajar yang ada di Belanda ataupun di Eropa dan Amerika. Selanjutnya pada periode radikal. Pada periode ini sudah mulai dilakukan perlawanan fisik yang dilakukan oleh beberapa organisasi pemuda dengan tujuan untuk merebut kemerdekaan. Pada periode ini sudah mulai banyak perang atau pertempuran yang terjadi di berbagai daerah di Pulau Jawa, Sumatera, dan Sulawesi. Namun selain perlawanan fisik pada periode ini, beberapa organisasi tetap melakukan diplomasi atau perjuangan melalui diplomasi agar Indonesia bisa meraih kemerdekaannya dengan meminimalisir korban. Selanjutnya yaitu periode bertahan. Setelah merdeka, ternyata pihak asing, dalam hal ini Belanda, masih menginginkan Indonesia atau masih belum mengakui kedaulatan Indonesia, sehingga terjadilah dua agresi, di mana yang terakhir yaitu agresi militer Belanda kedua pada tahun 1948 atau 3 tahun setelah kemerdekaan. Hal ini tentu menjadi periode penting karena pada tahap periode ini kemerdekaan Indonesia diuji apakah mampu bertahan atau tidak. Setelahnya Indonesia atau bangsa Indonesia mulai memasuki periode pembangunan. Adapun identifikasi aksi sikap perilaku bela negara yang dapat diimplementasikan di lokasi kerja sebagai CPNS
Kementerian Pendidikan Budaya Riset dan Teknologi, khususnya di Universitas Sulawesi Barat. Yang pertama yaitu terkait cinta tanah air, di mana kita bisa berperan dalam menjaga kedaulatan ruang laut Indonesia, kemudian menggunakan produk UMKM lokal berbasis perikanan, serta selalu merasa bangga sebagai bangsa maritim. Selanjutnya yaitu kesadaran berbangsa bernegara, di mana itu dapat diimplementasikan melalui partisipasi aktif pada pertemuan ilmiah dan profesi lintas universitas, baik di tingkat nasional, di tingkat lokal, nasional maupun internasional. Kemudian melakukan tridharma dengan orientasi kemajuan bangsa dan negara. Selanjutnya yaitu setia pada Pancasila, di mana aksi yang bisa dilakukan yaitu dengan senantiasa menjadikan Pancasila sebagai dasar pelaksanaan tridharma dan mampu mengaitkan relevansi Pancasila dalam setiap kegiatan tridharma, pembelajaran, penelitian maupun pengabdian. Selanjutnya itu rela berkorban, di mana ASN dosen diharapkan dapat melaksanakan tridharma tanpa pamrih, dalam artian pelaksanaan tridharma tidak selalu mengharapkan adanya imbalan, namun lebih kepada segi kemanfaatan dari tridharma tersebut. Kemudian berpartisipasi aktif dalam pengabdian masyarakat dan melakukan diseminasi teknologi untuk kemajuan bangsa dan negara. Selanjutnya yaitu kemampuan awal bela negara, yang dapat dilakukan yaitu dengan menjaga kesehatan agar dapat menjalankan tugas sebagai ASN dosen secara optimal. Kemudian melakukan ibadah sesuai kepercayaan masing-masing di tempat kerja tanpa saling mengganggu satu sama lain. Kemudian senantiasa mengasah kecerdasan emosional dan spiritual. Yang terakhir yaitu semangat mewujudkan negara berdaulat adil dan makmur dapat dilakukan dengan senantiasa memiliki inisiatif untuk mengembangkan pengetahuan untuk kesejahteraan. Kemudian membuka diri untuk kolaborasi demi menghasilkan teknologi yang dapat menunjang kebutuhan masyarakat, khususnya masyarakat perikanan. Nah, inilah aksi-aksi yang dapat dilakukan oleh CPNS dosen, khususnya yang berada di program studi budidaya perairan Fakultas Peternakan dan Perikanan Universitas Sulawesi Barat. Untuk rencana aksi SPBN yang saya pilih yaitu terkait dengan nilai bela negara, yaitu cinta tanah air, di mana indikator sikap dan perilakunya yaitu dapat menyimpulkan hak dan kewajiban, menjaga nama baik bangsa dan negara, menggunakan produk dalam negeri, dan ikut serta dalam mengembangkan produk UMKM. Rencana aksinya yaitu senantiasa sadar dalam menjalankan hak dan kewajiban, khususnya dalam proses belajar mengajar, kemudian tidak menyebarkan berita hoaks yang dapat memecah belah persatuan di tempat kerja, kemudian memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan produk dalam negeri, khususnya para UMKM yang ada di Kabupaten Majene, kemudian terlibat aktif dalam pendampingan UMKM, khususnya terkait diseminasi teknologi pada UMKM yang bergerak di bidang perikanan dan kelautan. Adapun waktu pelaksanaan, kegiatan ini dapat dilaksanakan di mana saja dan kapan saja. Khususnya dapat diintegrasikan dengan aktivitas tridharma perguruan tinggi, dapat pula diintegrasikan dengan kegiatan kepanitiaan maupun dalam interaksi sosial. Terima kasih. Sekian apa yang bisa saya jelaskan, yang bisa saya kontribusikan terkait tugas CPNS Latsar gelombang 5 angkatan 13 yang diselenggarakan oleh LMRI dan BPSDM. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.